Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali bertemu dengan saya Ervin Gua Prio. di acara Pandangan Pria. Aduh, Mas Prio. Yes. Mas Prio, Anda sebagai pemilik beberapa bidang usaha nih, Mas Prio. Yo, kenyataan tuh, fakta kan. Bagi dong tips-tipsnya nih buat teman-teman pandangan pria nih, para pria dewasa yang lagi Galau. bukan galau ya, punya keinginan kuat untuk memiliki bisnis, Oke. ya kan? Tapi bingung nih, kapan ya gue harus mulai ya? Sementara gue masih dalam steady job nih, gitu loh. Pekerjaan tetapnya ada sebagai karyawan, terus udah mulai, wah nih kayaknya ada bisa diolah nih sebagai usaha gitu loh. Pengalamannya Mas Prio, dulu Mas Prio kan ini kan ya, apa namanya, steady job dulu ya? Iya, kutu loncat saya. Oh, kutu loncat. Bukan bajing loncat ya? Bukan. Bajing loncat itu profesi lama dulu. Oh iya. Profesi lama. Jadi Gimana, begitu udah agak sedikit kecil jadinya kutu, bukan bajing lagi. Masalah ukuran ya. Iya, betul. Tapi tetap loncat kan? Tetap. Ya kalau gua sih ya memang dari dulu selalu berprinsip bahwa kita nggak selamanya bisa ikut terus di perusahaan orang ya. Kita bekerja terus sebagai karyawan ini segala macem, dan kita juga pengen free time ya, terutama apalagi kita udah berkeluarga, lebih banyak waktu lebih banyak waktu luang untuk keluarga segala macam. Pasti udah kita pikirkan untuk di situ. Jadi sebenarnya kalau mungkin teman-teman yang bingung dalam arti gue masih gawe, terus atau mungkin gue udah nggak gawe, atau Kebanyakan sih masih gawe lah ya, masih gawe. Tapi terus wah ini ada peluang bisnis nih gitu. Mulai dari dari idenya deh. Dapatnya tuh biasanya dapat dari mana nih gitu loh. Nah, ide bisnis itu sebenarnya banyak banget ya kita bisa ambil ya. Misalnya salah satu dulu gua itu memang basicnya adalah di retail ya. Di retail segala macam. Gue pernah di retail fashion, retail Jadi background-nya dari retail. Background-nya di retail. Jadi awalnya bisa juga dari pekerjaan yang sudah kita jalankan, terus kita menguasai bidang tersebut. Itu bisa jadi peluang juga, atau kita bisa ambil juga bahwa wah ternyata gue memang passionnya di sini nih, gue bisa jualan nih, ini bisa begini nih. Ya akhirnya dulu gue lakuin. Gitu ya. Gue lakuin. Yang paling oke itu adalah ketika lo tuh mencintai pekerjaan lo gitu. Hobi lo jadi pekerjaan lo gitu loh. Sesuatu yang lo passion di situ. Jadi pekerjaan lo gitu ya. Betul. Nah, kayak dulu tuh gue karena basic gue di retail dan kebetulan retail fashion ya. Akhirnya gue ada ide karena kenal, ya itu fungsinya networking ya. Karena kerja kita kan otomatis networking kita otomatis lebih luas ya. Jadi di situ ada beberapa teman-teman principal, supplier segala macem. Lu mau nggak ngejualin baju gue di luar office? Dapat ide peluangnya seperti itu. Gitu. Dan akhirnya waktu itu gue sempat buka toko baju di Blok M. Nah, itu gue jalankan bisnis tersebut kurang lebih hampir 8 bulanan ya. 8 bulanan nah, ya. Sebelum ke sana, Mas Prio, kan ketika lu udah dapet nih ada peluang bisnis ya kan? Ada peluang bisnis. Nah, lu gimana tuh cara mempersiapkannya tuh? Apa lu cari-cari dulu apa gimana gitu loh? Mungkin dari awal mungkin lu harus ngitung modalnya dulu kali ya? Ya, betul. Gitu itu pasti yang dipersiapkan adalah modal, dan otomatis karena kita kerja ya kita harus menyisihkan waktu. Menyisihkan waktu, tapi karena jangan sampai ganggu pekerjaan. Betul, yang main jobnya itu. Dulu ya kan? Jangan sampai keteteran, dan yang Nanti paling malah utama adalah dapat prestasi buruk lagi kan? yang paling utama adalah jangan sampai bos tahu. Kalau bos tahu, pantesan lo sekarang performnya jelek ya. Ternyata lo nyambi. Nah, itu nggak dipungkiri. Gue juga dulu. Iya, dulu gue juga kucing-kucingan kayak gitu. Taunya ya udah, yang penting gue perform di kantor, bisnis tetap jalan gitu. Karena memang gue dari dulu berprinsip adalah ketika gue bekerja, gimana caranya gue bisa paling tidak satu jari kaki itu udah nginjek di usaha untuk nanti ke depannya gue. Jadi pelan-pelan, satu jari, dua jari, satu kaki.
Dan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya gue bener-bener bisa 2 kaki untuk full di usaha. Jadi yang penting tuh kita tuh harus tahu dulu nih proses bisnisnya seperti apa, kemudian cara kita untuk menyeimbangkan nih antara steady job kita dengan bisnis yang kita jalankan supaya nggak saling ganggu gitu ya. Betul. Steady jobnya tetap bagus prestasinya, tapi di sisi lain bisnis juga udah mulai berjalan gitu ya. Jadi kalau gua tuh dulu masih bisa bagi waktunya, karena kalau ketemu prinsipal atau mau supplier kan bisa anytime juga ya, sembari makan siang di kantor atau apapun bisa. Dan akhirnya sebenarnya kita persiapannya harus benar-benar terplanning dengan baik nih, jangan sampai ketika kita buka usaha ya hanya sekedar biar dilihat orang doang gue punya usaha. Ya kan, karena harus dibedakan tuh dalam arti kelihatan lebih, waduh ada kesibukan biar dilihat kayak gini-gini segala macam. Ada tuh teman-teman yang kayak gitu juga ada. Tapi memang fokus gue waktu itu adalah gue gimana cari cuan. Gitu loh. Bener-bener planningnya harus bener-bener diperhatikan, Matengkan, harus dimatengin dari karena gue offline ya. Offline dulu buka toko di Blok M, jadi pemilihan tempat, berapa sewanya, interiornya kayak gimana, terus produknya gimana, segmentednya kayak gimana, itu harus benar-benar gue tentuin dari awal. Dan gue harus benar-benar juga bikin timeline nih, karena kalau kita ngomongin usaha kalau nggak ada timeline ya wassalam. Kita lihat dari 1 sampai 3 bulan itu seperti apa progresnya. Terus udah apa kita lakuin semuanya targetnya gitu ya. segala macam. Jadi target nih toko harus buka di bulan kesekian, kesekian gitu ya. Rekrutmen karyawan, kemudian mulai stok barang-barang. Betul. Nah di situ gue juga ngalamin kendala yang akhirnya tadi gue bilang usaha gue cuma berjalan 8 bulan. Ya karena kebetulan usaha pertama tuh ya. Ya usaha pertama waktu itu. Usaha berjalan 8 bulan saja berjalan karena ya waktu itu adalah karena investasi paling mahal di usaha adalah satu di karyawan. SDM. Di SDM itu paling ribet ya. Jadi konsumen masih belum bisa ini tuh gimana formulasi yang tepat gitu untuk SDM tuh. Karena konsumen pertama kita adalah karyawan kita sebenarnya. Dia ngerasa nyaman nggak kerja sama kita ini segala macam. Dulu itu gua tutup gara-gara konyol. Karyawan gue resign. Ya kan, nyari pengganti nggak ada, sementara bisnis harus tetap berjalan. Gue bagi waktu keteteran tuh waktu itu tuh. Itu suka duka gue, akhirnya gue putusin tutup tuh toko. Sayang banget sih sebenarnya waktu itu tuh. Tapi di situ gue juga nggak patah arang, dalam arti apa aja sih yang akhirnya bisa gue lakuin lagi untuk bisnis selanjutnya gitu loh. Kayak tadi gue sebut ide bisnis itu sebenarnya bisa dari sekitar kita, dari networking, dari tempat pekerjaan. Nah, hobi salah satunya juga bisa jadi ide bisnis. Ya, hobi sekarang kalau kita ngomongin hobi kayak misalnya kayak gua tuh suka ikan. Suka ikan. Kebetulan waktu pandemi 2020 itu ikan cukup booming tuh. Ikan cupang tuh. Oh, jadi lu bikin farming ya? Bikin farm juga. Luar biasa. Bikin farm juga. Nah, itu sebenarnya kayak gitu tuh. Apalagi bisnis hobi itu menurut gua itu nggak ada matinya. Sampai kapanpun orang pasti butuh hobi. Ya, cuma kalau sekarang dibilang bisnisnya hobi kayak ikan segala macam nurun ya karena mungkin orang udah balik lagi ke aktivitasnya atau segala macam. Cuma bisnis itu tetap masih jalan ya, penghobi itu masih ada jalan. Dan kita ngomong pasar bukan hanya di lokal sebenarnya, karena kita juga bisa ekspor nih. Nah, pandemi udah ya alhamdulillah udah pernah ekspor juga. Jadi bisnis yang pernah gue jalanin itu kayak ikan tuh bisa ekspor juga, tanaman juga sebenarnya juga bisa. Temen gue juga bisnis aksesoris otomotif tuh juga luar biasa tuh, apalagi masa pandemi tuh, wah boomingnya gila-gilaan. Jadi ibaratnya gini, momen itu dapat, ya udah lo lakuin, jangan berpikir panjang kali lebar kali tinggi, udah panjang kali lebar aja, ini gue yakin ini bisa jalan, do it. Hitung-hitungannya masuk. Hitung-hitungannya masuk, udah do it. Dan itu alhamdulillah sih kalau teman-teman yang udah pernah ngejalanin di 2020 itu ada sebagian yang memang malah menikmati keberuntungan di tahun tersebut secara bisnis gitu loh. Terutama bisnis hobi dan bisnis-bisnis yang lainnya juga. Gitu Mas Ervin. Iya. Emang salut ya buat teman-teman yang sudah mulai menekuni bisnis, karena menjalankan sebuah bisnis itu kalau menurut gue itu tidak gampang. Ibaratnya itu adalah kita memiliki seorang bayi.
gitu loh. Harus kita nurturingnya bener-bener, kita harus hands on di dalam bisnisnya itu 24/7. Kita nggak boleh lepas pengawasannya, ya. Betul. Harus diberikan pasokan ASI yang bagus supaya pertumbuhannya baik dan sebagainya dan sebagainya. Nah. Memang menjalankan bisnis selalu ada risiko. Ya. Cuma tinggal bagaimana tugas kita adalah untuk meminimalisir risiko, gitu. Dan juga bisnis ini, kalau misalnya orang itu bekerja itu, menurut gue orang yang memiliki usaha atau berbisnis itu adalah levelnya tuh paling tinggi, gitu loh. Even lo tuh CEO, lo tuh masih karyawan, men, ya kan? Gitu loh. Lo masih harus laporan ke pemilik usaha, gitu loh. Jadi ingat dulu ada teman gue kuliah, dia bilang ke gue, Vin, gue lebih baik jadi kepala kucing daripada ekor singa, dia bilang gitu. Luar biasa. Memang harus butuh mental baja, dan yang namanya bisnis itu mungkin 1/1000 ya, yang begitu kita mulai usaha terus akhirnya sukses gitu ya. Langsung sukses gitu. Tapi ada lebih banyak lagi adalah yang buka usaha A masih gagal. Ulang lagi bikin usaha B masih gagal. Usaha C sampai ketemu suatu bidang usaha yang benar-benar cocok. Dan hokinya di situ kalau kata teman-teman yang ini ya. Betul. Dan kecenderungan manusia itu kan pasti serakah ya. Sifat dasar kita kan tidak pernah ada puasnya. Itu bagus kalau kita ambil dari sisi positif untuk kita lebih semangat memajukan usaha. Akan tetapi perlu diperhatikan berdasarkan pengalaman yang gue jalanin adalah ketika bisnis itu lo yang satu belum steady, ya jangan memulai bisnis yang baru lagi. Jadi harus fokus. Harus fokus. Kalau lu bangun satu bisnis, lo fokus dulu itu sampai dia bisa jalan, udah bisa sustain gitu, udah bisa jalan sendiri, baru lo berpikir tempat lain. Betul. Gitu ya. Ya memang tidak salah. Memang kita harus punya beberapa jenis usaha ya. Karena tidak dipungkiri namanya usaha kan kita harus siap dengan namanya naik turun ya. Mental kita benar-benar dihajar di situ. Paling tidak misalnya usaha kita A yang lagi nggak bagus, usaha B bisa menopang. Kurang lebih seperti itu. Akan tetapi ya bener-bener lu itu kuasai, lu terjun langsung di bisnis tersebut. Kalau lu nggak terjun, ya sama aja. Lu ngandelin orang, lu rekrut orang yang menurut lu tahu di bisnis tersebut, tapi lu cuma sekedar supply duit doang, gua chip in doang, ya nggak akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi banyak kan mungkin akan ditipu atau mungkin akan banyak dibohongin sama kolega lu, seperti itu. Jadi teman-teman yang mau memulai usaha bisnisnya, mulai dari sekarang. Pastikan lo pegang langsung bisnisnya dan bisa untuk paham dengan kegiatan operasionalnya. Iya, betul banget. Nah, sekarang kalau kita ngomong bisnis lagi nih, balik lagi. Kalau kayak kita misalnya kadang-kadang untuk usaha itu nggak bisa jadi pionir ya. Pionir kita misalnya, gue pengen begini begitu, butuh proses yang jujur lebih panjang. Sekarang pun banyak sebenarnya kalau kita jeli juga, akhirnya ada beberapa banyak kemitraan yang franchise kayak gitu-gitu. Teman-teman kalau mau ya bisa memulai dari sisi itu. Jadi secara ininya sistemnya, manajemennya, SOP-nya semua sudah dibikin ya. Udah dibikin, tinggal teman-teman bisa follow di situ. Akan tetapi ya balik lagi full in charge di situ dulu, jangan sampai cuma kita harus hands on ya. Iya, jangan sampai kadang-kadang berharapnya adalah gue udah beli franchise ini, gue pasti akan paling tidak bisa survive, gue bisa bertahan dan kita full di manage. Nggak ada yang otomatis sih. Iya, nggak ada yang otomatis. Nggak ada yang otomatis. Tetap kita harus pegang kendali. Betul. Apalagi yang manfaatkan setiap momentum lah. Itu waktu itu lagi in apa deh? Ya 2020 hobi teh waktu itu. Teman-teman juga ada yang menjalankan. Jadi waktu itu lagi hype cupang, ikan hias. Ya udah hajar tuh. Habis itu mereka kembali lagi ganti bisnis lain, tapi dia udah menerima manfaat dari momentum tersebut. Ride the wave ya. Yes, betul. Nah, sama kayak misalnya bisnis-bisnis kuliner juga udah berjamuran kan banyak kan. Ya kayak dulu Kapu Nyirung Cincau. Happening tuh. Es kepal Milo, ayam geprek. Banyak banget, dan itu gue udah pernah jalanin juga yang kayak gitu. Lagi musim kopi nih. Ya, musim kopi itu salah satunya kayak gitu juga. Harus bener-bener pinter juga memilih franchise mana yang tepat buat gua dan passion gua. Intinya sih seperti itu. Jangan asal, wah kelihatannya ini berdasarkan cerita orang, tapi lu tidak analisa sendiri.
Itu kayak gitu. Dan bisnis sebenarnya kayak tadi tuh, bisnis yang kita ngejual produk atau apapun. Nah, ada lagi sebenarnya yang sebenarnya semua bisnis ada risikonya, tapi kalau yang sepengalaman gua juga ada yang kita bisa meminimalisasi risiko adalah bisnis jasa. Bisnis jasa tuh misalnya kayak kita punya bengkel misalnya, atau punya potong rambut, terus ekspedisi, jasa pengiriman, itu kita lihat juga potensinya sangat luar biasa untuk tahun-tahun ke depan tuh, seperti itu tuh. Ya, yang penting kita jeli melihat peluang ke depannya. Dan konsisten. Kalau nggak konsisten ya percuma aja, lu akan bakar duit itu jatuhnya. Paling penting. Oke, kalau gitu banyak banget nih yang udah kita obrolin hari ini, Mas Priyo, thank you banget. Dan teman-teman yang memiliki semangat untuk berusaha, untuk membuka usaha, bidang usaha, lanjutkan. Atau misalnya ada ide-ide yang pengen diungkapin, bisa komen nanti nih di bawah di komentar tuh, boleh banget tuh. Atau mau sharing-sharing yang membuka usaha, peluang-peluang usaha, monggo silakan. Kalau mau sharing usaha retail, boleh sama gua. Oke, gitu aja ya. Thank you. Terima kasih banyak, Mas Priyo. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Assalamualaikum.